Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Fatir Rizky Gunawan dengan NPM 45242100016. Saya di sini ingin mempresentasikan akar persamaan tertutup menggunakan metode tabulasi. Oke, di sini apa itu metode tertutup atau bisa dibilang akar persamaan tertutup? Jadi itu bisa fungsinya tuh bisa dilakuin dalam suatu interval yang tertutup, yaitu antara batas atas dan batas bawah. Nah, jadi di akar persamaan tertutup itu ada yang namanya ini metode tertutup dulu. Ini prinsipnya yaitu jika suatu fungsinya itu bergerak dari negatif ke positif, maka fungsinya itu akan melewati angka 0. Nah, jadi titik saat fungsi bernilai 0 itu yang disebut sebagai akar persamaan. Nah, metode yang kita lakuin ini menggunakan metode tabulasi, yaitu dasarnya itu jadi kan tadi kan garis kontinu ya. Jadi itu kan setiap ada garis kontinu dari batas bawah dan batas atas itu kan pasti memotong sumbu X. Jadi itu titik dimana nilai fungsinya berubah dari positif negatif atau sebaliknya. Nah, menurut saya metode tabulasi ini sebenarnya sama aja ya kayak metode grafik. Yang membedakan itu metode tabulasi itu kita masih lihat titik akuratnya itu ada di mana. Jadi kita bisa tahu titik yang benar-benar ngelewatinya itu ada di sumbu X yang mana. Nah, ini metode tabulasi untuk menyelesaikan masalah persamaannya. Nah, di sini kita menggunakan detail perhitungan. Jadi di sini ada XA sama dengan 0. Nah, di sini batas awalnya, batas atas awal, dan XB itu batas atas akhir. Terus dari situ harusnya ini batas bawah awal ya. Nah, di sini ada FXA. Nah, ini yang ini nih untuk perhitungan FXA nya itu seperti ini. Jadi kan ini 0 ya, F0 sama dengan 0. Nah, dikurang min 0 sama dengan 0 kurang 1, yaitu hasilnya min 1. Nah, kalau untuk XB sendiri sebenarnya sama aja rumusnya. Jadi hasilnya itu nanti 0,632121. Nah, di sini ada pengecekan. Jadi hasil dari FXA dan hasil dari FXB itu dikalikan. Kalau misalnya hasilnya di bawah 0, maka kita bisa melakukan yang namanya metode tabulasi ini. Nah, di sini hasilnya itu minus 0,632121, itu hasil dari min 1 dikali 0,632121. Nah, itu hasilnya itu kurang dari 0. Nah, di sini kita menggunakan increment. Nah, di sini ada increment. Saya menggunakan incrementnya itu karena ini 0 ke 1, tandanya incrementnya itu 0,1 aja. Nah, di sini ada yang namanya proses iterasi. Jadi karena incrementnya itu tadi 0,1, jadi iterasinya ditambah 0,1. Nah, di sini kita bisa lihat ini tadi yang XA, ini FXA, ini 0 min 1. Nah, ini yang XB. Nah, ini yang FXB. Nah, ini kenapa di dalamnya itu ada 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 dan seterusnya? Karena di sini kita menggunakan proses iterasi yang dimana ditambah 0,1. Nah, jadi seperti ini.
Nah di sini kita bisa ngelihat hasil sementaranya, yaitu pada gambar itu kita bisa ngelihat garis yang lewatin itu di antara 4,004 dan 0,6. Nah, tapi di sini karena titiknya mendekati 0,6, punya kemungkinan sementara itu 0,5 dan 0,6. Nah, gimana cara kita tahu itu melewatinya 0,5 dan 0,6 sedangkan di graf yang ini enggak kelihatan. Nah, di sini kita bisa ngelihat di bagian tab tadi yang ini. Di sini itu batas minus dan batas plus itu terjadi di 0,5 dan 0,6. Jadi 0,5 itu bernilai fx-nya minus 0.106531 dan di fx 0,6 itu 0,0511 sekian. Nah tapi kita nggak bisa simpulin titiknya itu di antara 0,5 dan 0,6. Nah gimana caranya? Nah ayo ikut saya ke Excelnya. Nah jadi di sini kita coba buat ulang. Nah, jadi hasil awalnya kan seperti ini ya. Nah, di sini kan ceknya masih belum, tandanya dia belum memenuhi metode tabulasi. Caranya gimana? Nah, tadi kan di sini kita udah nemu nih titik sumbunya itu di antara apa ke apa. Nah, karena tadi dari X itu di antara 0,5 dan 0,6, dan nanti kita masukin ke nilai awal dan nilai XA dan XB nya. Nah di sini kita bisa melihat garis yang lewatinnya itu lebih dikerucutkan lagi. Nah terus gimana nih, ini hasilnya masih belum gitu. Jadi di sini kita lihat lagi hasil antara minus dan plusnya itu di antara 0,56 dan 0,57. Kita lakukan cara yang sama, kita copy lalu kita pastikan. Nah di sini masih kurang karena di sini saya ngasih batas errornya itu 0,0001 gitu. Nah di sini masih belum nih, jadi kita kupas lagi yang diantara minus dan plus ini. Nah di sini hasilnya juga masih belum, maka kita kupas lagi yang diantara minus dan plus ini. Nah ini juga masih belum, kita copy lagi. Dan kita copy lagi. Nah di sini udah ada nilai yang oke. Di bagian 0,56714. Nah kenapa hasilnya oke? Karena hasil yang benar-benar di titik sumbu X ini bernilai 0,56714 gitu. Nah itu kan kalau misalnya ada di Excel ya, dimana visualisasi
kalau misalnya ada di Octave. Nah, kita langsung aja ke Octave. Ini di sini sama aja. Ini XA-nya jadi 0. Ini 1. Nah, ini kan kita lihat dia masih seperti ini ya. Nah, ini masih belum nih. Sebenarnya caranya sama aja. Karena caranya sama aja, jadi kita tinggal copy yang dinilai awal ini. Nah, namun kalau misalnya di Octave itu dia maunya benar-benar lebih akurat gitu, karena di sini nilainya itu masih belum oke. Jadi kita lakukan hal yang sama. Ini 32 dan 33 ya. Nah, di sini setelah kita kerucutin satu langkah lagi, di sini di tabel Excel-nya itu bisa kita lihat hasil bener-bener oke-nya itu di 0,5671433 gitu. Kenapa sih kita tadi bener-bener ngekerucutin sampai bener-bener angkanya tuh di titik gitu? Karena ya kita kan menggunakan metode tabulasi, jadi kita benar-benar nyari titiknya itu nyampe titik aktualnya itu ada di mana gitu. Jadi begitu sih untuk cara menggunakan metode tabulasi yang ada di Octave dan di Excel. Nah, kalau misalnya untuk kode di Octave itu kita menggunakan sama aja. Nah, di sini untuk buat labelnya, ini buat format judul. Nah, kalau misalnya ini untuk if else, kalau misalnya ini masih error gitu, masih error tandanya belum gitu. Kalau misalnya udah oke, nanti bakal oke gitu. Untuk kalau misalnya titiknya benar-benar ketemu, nanti dia bakal oke. Di situ ini cuman visualisasinya doang. Nah, jadi seperti itu untuk menggunakan aplikasi Excel dan Octave. Nah, jadi di sini saya juga belum jelaskan di sini ada apa aja. Nah, di sini itu tadinya tuh ini ada nilai awal dan nilai XA dan XB. Nah, kalau di sini kan FXA dan FXB ya. Jadi kita bisa ngeliat nih FXA nya itu dia ngambil yang dari sini, FXB ngambil yang dari sini gitu. Nah, terus itu ini error itu buat parameter yang dari error ini gitu. Jadi kalau misalnya errornya itu ini kan ada parameter errornya ya.
kalau misalnya errornya itu lebih kecil, maka itu chatnya itu oke gitu. Nah, itu aja yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, termasuk suara saya yang lagi kurang bagus untuk presentasi. Terima kasih banyak untuk Ibu Sri Chandra, Ibu Sri Rezeki Chandra, dan apa namanya, saya juga belajar dari YouTube, yaitu channelnya itu Statistik Learning. Saya situ saya juga nyari-nyari materi dari Universitas Andalas, Unira Malang, dan tentu saja univ saya yaitu Universitas Pancasila. Dan di sini software yang saya gunakan itu yaitu sudah pasti Canva, Octave, dan Excel. Jadi sekian dari saya mengenai presentasi akhir, yaitu menggunakan akar samaan tertutup metode tabulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.